bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah." Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi musalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki kajian kembali Hadis Arba'in Nawawiyah, buah karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sekarang sampai kepada hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22. Namun sebelum kita baca dari hadis yang ke-22 ini, ada baiknya kita mengingatkan kembali kepada seluruh jamaah, kepada diri saya pribadi dan seluruh jamaah berkaitan dengan keutamaan bulan yang mulia, yang sebentar lagi kita akan masuki bulan yang mulia yang berikutnya, yaitu bulan yang terakhir dari bulan-bulan Islam, bulan Dzulhijjah. Banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. Di antaranya bahwa bulan Dzulhijjah atau bulan yang terakhir, bulan yang ke-12 ini termasuk dari bulan-bulan haji. Nah, ini bagian dari keutamaan bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwa ibadah haji itu terdapat pada bulan-bulan yang telah diketahui. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang bulan-bulan yang telah diketahui, kata beliau, Syawal, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Ini merupakan keutamaan tersendiri dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua dari kemuliaan dan keutamaan bulan Dzulhijjah, bahwa bulan Dzulhijjah ini juga tergolong dari bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ada 12 bulan.
yang terdapat di dalam kitabullah semenjak Allah mencipta langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang disucikan. Nah, di sini Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis Abu Bakrah dalam riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi yang mulia SAW, inna zamanah qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha 4 hurum 3 mutawaliyat dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajabun mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban muttafaqun alaih. Artinya, sungguhnya zaman atau waktu telah berputar, telah beredar pertama kali semenjak Allah mencipta langit dan bumi. Dalam setahun terdapat 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. 3 bulan pertama datang secara berurutan. Nabi urut dari bulan yang ke-11, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan bulan yang keempat ini yang terpisah, bulan Rajab, bulan yang ke-7. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini keutamaan yang kedua dari bulan Dzul Hijjah. Kemudian keutamaan yang ketiga dari bulan Dzul Hijjah, bahwa bulan Dzul Hijjah adalah bulan yang di dalamnya ada hari raya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menjelaskan, syahrani la yanqusani syahra idin Ramadan wa Dzul Hijjah. Kata Nabi SAW, ada 2 bulan yang tidak berkurang keutamaannya. 2 bulan ini berkaitan dengan 2 hari raya umat ini, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzul Hijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa kita tambahkan pula di antara keutamaan bulan Dzul Hijjah lainnya adalah bahwa pada bulan Dzul Hijjah tanggal 9 Dzul Hijjah, tepatnya di zaman Nabi SAW, yang di tahun ke-10 Hijriyah, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang mulia yang menegaskan tentang sempurnanya agama Islam. Ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Inilah berkaitan dengan turunnya ayat yang mulia ini pada saat Nabi wukuf di padang Arafah hari Jumat. Hari Jumat ini keutamaan yang besar dari bulan Dzul Hijjah, di mana dalam hadis yang sahih seorang Yahudi berkata kepada Umar Al-Khattab, "Innakum taqra'una ayatan fi kitabikum, law 'alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'ida." Kalian umat Islam membaca satu ayat dalam Quran kalian, seandainya ayat itu turun pada agama kami, agama Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Nah, ini ungkapan Yahudi tentang bahagianya mereka jika ayat tersebut turun pada agama mereka, ini agama Yahudi. Kemudian Umar Khattab bertanya kepada Yahudi ini, ayat apa yang kau maksud? Si Yahudi mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an berkata, sungguh saya telah mengetahui ayat ini turun kepada Nabi saat Nabi wukuf di padang Arafah pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat. Maka ini merupakan keutamaan tersendiri. Bulan Dzul Hijjah, tanggal 9 Dzul Hijjah, hari wukuf di zaman Nabi tahun ke-10 Hijriyah, turun ayat yang mulia ini menegaskan tentang sempurnanya agama Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir dari muqaddimah singkat untuk hari ini berkaitan dengan keutamaan dari bulan Dzul Hijjah ini adalah 10 hari pertama. 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah, amal-amal saleh apa saja? Amal saleh apa saja
jika dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari, kata Nabi, tidak ada hari-hari apabila amal salih dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melainkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sahabat bertanya, bagaimana dengan jihad fisabilillah wahai Rasul? Tidakkah lebih dicintai oleh Allah? Jawab Nabi, tidak pula dengan jihad fisabilillah, kecuali orang yang berjihad fisabilillah dengan diri dan hartanya dan tidak kembali lagi dalam kehidupan dunianya ini. Inilah berkaitan dengan keutamaan besar dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya Allah Rabbul Alamin bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Allah menyatakan dalam ayat yang mulia, wal fajri walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr, demi waktu fajar dan demi 10 hari ya, dan demi 10 hari atau 10 malam, dan demi yang genap dan yang ganjil. Nah, di antara ahli tafsir ada yang menafsirkan bahwa 10 hari ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sedangkan yang genap maknanya adalah 10 Dzulhijjah dan yang ganjil maknanya adalah 9 Dzulhijjah. Nah, ini berkaitan dengan penafsiran sebagian dari para ahli tafsir berkaitan dengan hal ini, menunjukkan sekali lagi tentang keutamaan bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah, wabil khusus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan di dalamnya tentunya ada yakni hari raya umat ini, Idul Adha, dan sebelumnya ada hari wukuf di padang Arafah. Ada hari wukuf di padang Arafah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah sedikit berkaitan dengan keutamaan-keutamaan pada bulan Dzulhijjah untuk mengingatkan kembali kepada kita semua agar kita lebih mengetahui, lebih yakni meyakini, dan tentunya orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan terpanggil jiwanya untuk memuliakan hari-hari tersebut dan berlomba-lomba di dalam beramal salih, karena amal salih apa saja yang dikerjakan pada 10 hari pertama itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada hadis Arba'in Nawawiyah. Sekarang kita sampai kepada hadis yang ke-22. Kita akan dengarkan bunyi dari hadis yang ke-22 ini dan juga keterangan dari para ahli ilmu tentang hadis yang ke-22 ini. Kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-22. Al-haditsus tsani wal 'ishrun an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu al-maktubat idza sallaitu salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa halaltu al-halala wa haramtu al-harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Artinya hadis yang ke-22 dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridainya, bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pandanganmu? Bagaimana pandanganmu jika aku mengerjakan salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram, dan tidak menambah atas yang demikian dengan apapun juga,
apakah aku dijamin masuk surga? Apakah aku akan masuk surga atau dijamin masuk surga? Jawab Nabi yang mulia, na'am, benar, engkau akan masuk surga. Inilah hadis yang ke-22. Berkaitan dengan hadis ini nanti kita akan lihat ya tentang penjelasan para ulama. Namun yang pertama sekali adalah bahwa sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW ini bernama An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Sekali lagi, beliau bernama An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Dia termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar dan mati syahid dalam perang Uhud. Yang di tahun ketiga itu terjadi perang Uhud, dan sebelumnya tahun kedua terjadi perang Badar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah di sini tidak disebutkan ya, tidak disebutkan yakni zakat dan ibadah haji. Ya, tidak disebutkan zakat dan ibadah haji. Mengapa tidak disebutkan zakat dan ibadah haji? Jelas berkaitan dengan zakat. Sahabat yang mulia ini yaitu An-Nu'man bin Qawqal termasuk dari sahabat yang miskin, fakir, dia nggak punya apa-apa dia. Artinya dia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat karena memang keadaannya yang miskin. Adapun tidak disebutkan ibadah haji karena adanya kewajiban ibadah haji itu pada tahun ke-9 Hijriyah. Sedangkan beliau ya An-Nu'man bin Qawqal telah mati syahid dia di tahun ke-3 Hijriyah. Jadi tidak menjumpai ya yang berkaitan dengan kewajiban ibadah haji yang mulia. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jawaban mengapa tidak disebutkan tentang zakat dan ibadah haji. Kemudian sahabat yang mulia ini An-Nu'man bin Qawqal hanya menyebutkan hal-hal yang wajib-wajib saja, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, begitu. Kemudian menghalalkan yang halal, yakni betul-betul meyakini bahwa perkara yang halal itu adalah halal, ya. Kemudian mengharamkan yang haram, maknanya adalah meyakini bahwa sesuatu yang haram menurut syariat adalah haram dan wajib untuk dijauhi. Wajib untuk dijauhi. Ya. Jadi inilah berkaitan dengan hadis yang mulia ini, dan tentunya pada saat beliau radhiyallahu taala an bertanya kepada Nabi ini, posisi beliau dalam keadaan mu'allaf, baru saja masuk agama Islam. Sehingga beliau tidak menambah dari ibadah-ibadah yang sunnah, dan Nabi juga mengetahui kondisi ya sahabat yang mulia ini, bahwa dia adalah seorang yang baru saja masuk agama Islam. Maka Nabi tidak membebani sahabat tersebut. Dan Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Nu'man, a'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Jawab Nabi, iya, engkau akan masuk surga, yakni dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat terlebih dahulu tentang manzilatul hadis, kedudukan hadis yang mulia ini. Dibawakan atau dijelaskan oleh Al-Imam Al-Jurdani. Dikatakan di sini, hadza haditsun azimul mauqi'. Hadis ini adalah hadis yang sangat ya mulia sekali, yang sangat agung sekali. Alaihi madarul Islam li jam'ihi lahu. Karena hadis ini menjelaskan tentang ya hal-hal yang berkaitan dengan agama yang mulia ini, agama Islam. Wa dzalika li anal af'al imma qalbiyah au badaniyah. Yaitu bahwa perbuatan-perbuatan seorang muslim dalam agamanya ini
apakah itu berasal dari perbuatan hati atau perbuatan anggota tubuh. Wa kullu minhuma imma ma'dzun fihi wa huwal halal, dan dari dua hal ini, yakni perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh, tentu ada yang diizinkan, yaitu dimaksud dengan perkara yang halal dalam agama, au mamnu', atau ada yang dilarang dalam agama ini, minhu wa huwal haram, dan itulah yang disebut dengan haram. Fa idza ahalla syakhs al halala wa harrama al harama faqad atta bi jami'i wadha'ifid din wa dakhala jannata aminan. Maka apabila seorang menghalalkan apa yang memang jelas halal dalam agama ini dan mengharamkan apa yang jelas haram dalam agama ini, maka ia telah mengumpulkan seluruh kewajiban agamanya dan dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan rasa aman, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah keterangan dari Al-Imam Al-Jurdani tentang hadis yang mulia ini, di mana para ulama sangat mengagungkan hadis yang ke-22 ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perkataan dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai, di mana beliau memulai pertanyaannya dengan lafaz ara'aita. Ini kalau kita artikan ara'aita, bagaimana pandanganmu, atau maknanya juga adalah akhbirni, yakni kabarkanlah kepadaku, yakni wahai Rasul, kabarkanlah kepadaku, ya, atau aftini, yakni berfatwalah untuk diriku, ya, atau berikanlah fatwa untuk diriku. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia ini memulai menyebutkan salat yang 5 waktu. Beliau katakan, idza shallaitu as-salawat al-maktubat, apabila aku mengerjakan salat yang 5 waktu, mengerjakan salat yang 5 waktu. Ini disebutkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala an tentang salat yang 5 waktu, maka ini merupakan semulia-mulia amal, karena ini merupakan semulia-mulia ibadah, ya. Tentunya setelah seorang bersyahadat, ya, maka amalan yang berikutnya yang harus dia lakukan adalah sholat 5 waktu, betul-betul dia kerjakan sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak keluar dari sunnah Nabi yang mulia atau contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, dia kerjakan sesuai dengan contoh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan kepada kita semua, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi betul-betul kita kerjakan salat 5 waktu, ya, plus juga salat-salat sunat lainnya sesuai dengan contoh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama ini dalam pengerjaan salat, ya, yang wajib. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan ibadah yang mulia yang disebutkan oleh sahabat yang mulia ini, Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita bicarakan masalah salat ini panjang sekali pembicaraannya. Yang jelas kewajiban kita adalah, yakni pertama, berusaha menegakkan salat yang 5 waktu, menjaga salat yang 5 waktu terus dikerjakan sampai akhirnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentunya dikerjakan sesuai dengan contoh tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mengada-ada dalam ibadah salat, tidak melakukan hal-hal yang tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting kita garis bawahi. Mengapa? Karena masih banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang sholatnya itu tidak sesuai dengan contoh Rasul. Banyak yang belum sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Padahal ibadah sholat ini sebagai barometer, timbangan, tolak ukur bagi ibadah yang lain.
Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salaha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah kelak di negeri akhirat pada diri seorang hamba atau dari diri seorang hamba adalah sholatnya. Bayangkan, adalah sholatnya. Jika sholatnya beres, artinya dikerjakan sesuai dengan contoh Rasul, maka ibadah yang lain pun juga akan beres, kata Nabi. Namun kebalikan, jika sholat yang dikerjakan sudah tidak beres, yakni tidak sesuai dengan contoh Rasul, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka bagaimana dengan ibadah yang lain? Maka bagaimana dengan ibadah yang lain? Tentu juga akan rusak, akan jauh dari contoh Rasul SAW. Nah, lihatlah oleh para jamaah betapa sholat yang merupakan ibadah yang sangat mulia ini dijadikan oleh Nabi sebagai barometer atau timbangan. Nah, timbul pertanyaan, kenapa sholat ini dijadikan sebagai barometer? Jelas yang pertama bahwa dia adalah merupakan seutama-utama ibadah. Yang kedua, kita bisa melihat seorang itu sholatnya itu dari belakang, dari arah belakangnya. Jadi siapapun yang ingin kita lihat ya, bagaimana ibadah orang ini, ibadah A, B, C, D, ya dari si fulan tadi, bisa kita ketahui dari tata cara sholatnya. Yakni kita tinggal duduk di belakang dia, duduk dari arah belakang atau dari arah kejauhan lah, ya. Kita perhatikan sholatnya si fulan ini dari takbiratul ihram, itu sudah bisa nampak itu. Dari takbiratul ihram sudah bisa kelihatan apakah sholatnya ini ya sesuai dengan contoh Rasul atau tidak. Ya, bisa kita pantau, bisa kita lihat mulai dia takbiratul ihram, kemudian dia bersedekap dan seterusnya. Dari gerakan-gerakan sholat bisa kita menilainya, bisa kita menjadikan tolak ukur ibadah-ibadah orang tadi, ibadah-ibadahnya si fulan tadi. Jadi kalau kita lihat si fulan ini ibadah sholatnya ya, takbiratul ihramnya Masya Allah misalnya sudah sesuai dengan contoh Rasul ya, kemudian cara dia mengangkat kedua tangannya sudah sesuai dengan contoh Nabi SAW, kemudian dia bersedekap ya, kemudian dia ruku ya, dia i'tidal dan seterusnya. Dari semua gerakan-gerakan sholatnya itu bisa kita nilai apakah ya gerakan-gerakannya itu sesuai dengan contoh Rasul atau tidak. Kalau betul-betul si fulan tadi mengerjakan sholatnya dari takbiratul ihram sampai salamnya dia upayakan sesuai dengan contoh Nabi, maka di sini sudah bisa kita nilai bahwa orang ini memberikan perhatian besar terhadap sunnah Nabi, contoh Rasul dalam beragama, sehingga si fulan ini juga akan menjadikan ibadah-ibadahnya yang lain, ibadah siamnya, ya, ibadah ya, ini itunya dan sebagainya, juga sesuai dengan contoh Rasulullah, juga sesuai dengan contoh Nabi SAW, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sholatnya saja sudah sesuai dengan sunnah Nabi, maka yang lain pun akan beres, kata Nabi yang mulia SAW, yakni akan diberikan perhatian yang sesuai pula dengan contoh Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena si fulan sudah mengerjakan ibadah sholat yang dia kerjakan sehari-hari sesuai dengan contoh Nabi yang mulia, maka dia pun akan memberikan perhatian pula yang besar dari ibadah-ibadah yang lain juga sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan salat sebagai barometer.
Salat sebagai timbangan, salat sebagai tolak ukur bagi ibadah-ibadah yang lain. Jadi sangat mudah ya, bisa kita lihat dari ibadahnya si fulan atau si fulanah, apakah dia betul-betul perhatian dalam salatnya itu, dalam gerakan-gerakan salatnya itu sesuai dengan contoh Rasul atau tidak. Maka begitu pula lah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, begitu pula lah dengan ibadah-ibadahnya yang lainnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita lihat dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa salat sebagai barometer, sebagai tolak ukur atau timbangan bagi ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya lagi, nah tentu untuk kewajiban salat 5 waktu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapati ketika beliau mi'raj ke langit. Tatkala Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke langit, beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk umatnya ya salat 5 waktu sehari semalam, yang asalnya itu 50 waktu. 50 waktu. Kemudian Rasulullah SAW meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keringanan bagi umatnya ini, ya, lalu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 waktu yang pahalanya pun sama dengan 50 waktu. Ya, yang pahalanya pun sama dengan 50 waktu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan as-salawatul maktubat. Salat yang wajib dikerjakan sehari semalam ada 5 waktu. Maka beliau atau An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai menyebutkan salat 5 waktu. Kemudian yang berikutnya lagi, wasumtu ramadhana, dan aku mengerjakan puasa Ramadan. Nah, ini tentang puasa Ramadan, kewajibannya sekali lagi atau disyariatkannya puasa Ramadan ada pada tahun kedua Hijriyah. Ada pada tahun kedua Hijriyah, di mana pada tahun pertama Hijriyah belum ada kewajiban siam Ramadan. Pada tahun pertama itu ada kewajiban siam Ashura 10 Muharram. Lalu setelah turunnya kewajiban atau syariat ya siam Ramadan atau kewajiban siam Ramadan, maka puasa Ashura menjadi sunnat, tidak wajib. Jadi sekali lagi untuk siam Ramadan kewajibannya itu ada pada tahun kedua Hijriyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini tentang kewajiban siam Ramadan. Kita telah melalui tentunya syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan, bulan suci Ramadan telah kita lalui. Kemudian juga kita telah lalui bulan yang berikutnya, bulan Syawal, dan kita sekarang berada di bulan yang ke-11, bulan Dzulqa'dah, dan insyaallah kita akan masuki bulan yang terakhir kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah yang tadi telah disebutkan tentang keutamaan-keutamaannya. Baik, kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya sahabat yang mulia ini menyatakan kepada Nabi yang mulia, wa halaltul halala, dan aku menghalalkan perkara-perkara yang halal. Maknanya adalah fa'altuhu mu'taqidan hillah. Aku mengerjakan yang halal dengan keyakinan tentang kehalalannya. Ya, tentang halalnya begitu. Nah, ini berkaitan dengan menghalalkan yang halal, ya. Menghalalkan yang halal. Kemudian selanjutnya sahabat ini mengatakan, wa haramtul haramah, dan aku pun mengharamkan perkara yang jelas-jelas haram dalam agama ini. Yani maknanya adalah ijtanabtuhu, aku berusaha untuk menjauhinya. Jadi diyakini bahwa perkara tersebut haram misalnya, kemudian dijauhi, tidak dikerjakan. Ya, tidak dikerjakan. Ijtanabtuhu, aku menjauhinya.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya berkaitan dengan masalah ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita perkara yang halal dan yang haram dalam agama ini, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, ya, yang mutlak menentukan perkara-perkara yang halal dan haram, dan tidak boleh seorang pun dari manusia yakni berani untuk menyatakan suatu itu halal atau haram kecuali atas dasar petunjuk Al-Quran Al-Karim, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mutlak Allah yang menghalalkan segala sesuatu yang halal atau mengharamkan segala sesuatu yang jelas haram menurut Rabbul Alamin, dan ini semuanya telah terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ayat yang mulia dalam surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala mencela ya sikapnya orang-orang Nasrani dalam hal ini, di mana mereka membenarkan saja, menyetujui saja apa kata para pendeta mereka walaupun telah menyimpang, walaupun jelas-jelas telah menyimpang. Misalnya jika pendeta mereka menghalalkan sesuatu yang haram misalnya, atau kebalikannya mengharamkan sesuatu yang halal, lalu ya jemaahnya ini mengiyakan saja, menyetujui saja, maka ini jelas telah menyimpang dari aturan syariat agama yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, ini orang-orang Nasrani, telah menjadikan ahbar, ini orang-orang berilmu di antara mereka, waruhban, dan para ahli ibadah di antara mereka, arbaban, Tuhan-Tuhan min dunillah, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Bahwa mereka membenarkan saja, menyetujui saja apa kata pendeta mereka, walaupun yang dikatakan oleh pendeta mereka itu keliru. Ya, pendeta mereka mengatakan, oh ini halal, ya, padahal dalam agama ya, disebut haram misalnya, atau kata pendeta ini haram, padahal menurut ya agama adalah halal misalnya, dan jemaahnya menyetujui saja, mengiyakan saja tanpa mengkritisi apa kata pendeta tersebut, maka ini sudah menjadikan pendeta itu bagaikan atau seperti Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala, karena tadi sudah dinyatakan bahwa yang berhak menentukan halal dan haram itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, dan bukan manusia. Ya, bukan manusia. Nah, di sini kita dengarkan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengenai ayat yang tadi telah dibaca dari surat At-Taubah ayat 33. Beliau atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa haula'il ladzina takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah haitsu ata'uhum fi tahlili ma harramallah wa aksuhu yakununa ala wajhaini. yakni orang-orang Nasrani itu telah menjadikan ahbar mereka, ini orang-orang berilmu di antara mereka, dan ruhban mereka, itu orang-orang yang ahli ibadah di antara mereka, arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan min dunillah, selain dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan orang-orang Nasrani ini telah mentaati para pendeta mereka tersebut dalam rangka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ingat, menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau kebalikannya. Nah, kebalikannya adalah bahwa orang-orang Nasrani tersebut telah mentaati para pendeta dalam rangka mengharamkan apa-apa yang Allah telah halalkan, ya, telah halalkan. Nah, ini ya berkaitan dengan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengenai ayat di atas tadi. Artinya kalau hal ini secara khusus, ya, secara khusus memang tertuju kepada ahli kitab,
Namun ayat yang mulia seperti ini secara umum juga bisa dibawakan kepada umat Islam. Artinya apa? Jangan sampai ada di antara umat ini, umat Islam ini yang menyetujui saja, mengiyakan saja apa kata ustadznya, apa kata kiainya misalnya, padahal apa yang dikatakan oleh sang ustadz atau sang kiai itu keliru. Ya, itu adalah keliru. Yakni misalnya si ustadz atau kiai tersebut atau si ulamanya itu menghalalkan segala sesuatu yang memang Allah haramkan misalnya, atau kebalikannya, mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan misalnya, ya. Nah, jika sikap mereka ini persis sama seperti sikapnya orang-orang Nasrani tadi, seperti orang-orang Nasrani tadi, maka ini pun mirip kejadiannya. Maka tentunya ya, sebagian dari umat ini telah menjadikan kiainya, ustadznya arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya di sini bisa kita lihat ya, berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh sahabat Nabi tadi, An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Saya hanya katanya menghalalkan apa yang jelas halal, kemudian saya pun mengharamkan apa yang jelas haram dalam agama ini. Nah, sekarang kita lihat, ada di antara umat ini ya, misalnya ya, ada dua golongan umat ini misalnya, golongan A dan B. Yang A serba menghalalkan, yakni diyakini atau mereka meyakini segala sesuatu pokoknya semuanya halal, tidak ada yang haram kata mereka. Nah, golongan B kebalikannya, serba mengharamkan. Ya, serba mengharamkan, kan begitu. Serba, yakni semuanya haram lah kata mereka, tidak ada yang halal. Nah, pertanyaannya, mana dari kedua golongan ini, apakah golongan A atau golongan B yang dosanya jauh lebih besar? Nah, tentu kita katakan bahwa kedua-duanya keliru, kedua-duanya berdosa. Baik golongan A atau golongan B jelas-jelas berdosa. Ya, tadi dikatakan bahwa golongan A tadi serba menghalalkan. Ini juga tidak benar, ini dosa ya, seperti ini. Semuanya dipandang halal, tidak ada yang haram kata mereka. Nah, adapun si B, golongan B serba mengharamkan, seluruhnya kata mereka haram, tidak ada yang halal. Maka sudah pasti dua golongan ini sama-sama berdosa, sama-sama berdosa. Namun pertanyaannya, mana yang dosanya lebih besar? Apakah golongan A atau golongan B? Nah, tentu bisa kita lihat ya, berkaitan dengan hal ini kembali kepada kaidah, kembali kepada kaidah. Apa itu kaidah dalam kehidupan dunia? Kaidah dalam kehidupan dunia adalah ya, al aslu fil asya'i ya, yakni al hil atau halal illa ma dalal dalil ala khilafih. Segala sesuatu dalam urusan dunia ini adalah halal kecuali jika ada dalil yang mengharamkan. Nah, ini kaidahnya. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini adalah boleh, halal ya, kecuali jika ada dalil yang mengharamkan. Nah, kalau kita melihat kepada kaidah seperti ini, maka golongan yang lebih besar dosanya itu adalah yang B, tentunya yang serba mengharamkan. Ya, serba mengharamkan. Kenapa? Kalau golongan A tadi serba menghalalkan, memang banyak sekali dalam urusan-urusan dunia ini yakni hukumnya halal. Banyak hukumnya halal, yang kebanyakan itu adalah halal dalam urusan dunia. Nah, sedikit yang diharamkan oleh agama yang mulia ini. Nah, adapun golongan yang B tadi serba mengharamkan, kan gitu. Serba mengharamkan, sehingga ya, yakni apa yang mereka yakini jelas keliru, dan dikatakan kalau serba diharamkan, maka banyak perkara-perkara yang halal akan diharamkan, kan begitu ya. Sehingga golongan B lah yang dosanya lebih besar dalam hal ini.
Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kembali kepada keterangan dari sahabat yang mulia tadi, di mana sahabat yang mulia ini mencukupkan diri dengan kewajiban-kewajiban agama saja, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian sikapnya tentang halal dan haram sudah jelas sekali, ya, sudah sangat jelas sekali, yaitu kata beliau, wa halaltul halala, aku menghalalkan yang jelas-jelas halal, wa haramtul harama, dan aku pun mengharamkan yang jelas-jelas haram, ya, jelas-jelas haram. Artinya beliau tidak menambahkan dengan amalan-amalan yang sunnat, ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh beliau sendiri, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku pun tidak menambah atas segala suatu atau dengan suatu dalam masalah ini. Artinya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja, ya, tidak mengerjakan yang sunat-sunat begitu, lalu meyakini yang halal jelas halalnya, meyakini yang haram jelas haramnya begitu. Nah, tentu di sini tadi sudah dijelaskan bahwa beliau tergolong dari sahabat yang baru saja masuk agama Islam, ya, termasuk dari golongan mu'allaf yang baru saja masuk agama Islam, sehingga Nabi, ya, memakluminya. Rasulullah SAW sangat memakluminya, dan, ya, perlu difahami bahwa para sahabat dahulu radhiyallahu taala anhum ajma'in juga sangat berkeinginan untuk mengerjakan amal-amal salih walaupun kecil, dan sunnat hukumnya tetap mereka berupaya ingin mengerjakannya. Dan bisa kita lihat berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, ini sangatlah besar sekali, karena seluruh para sahabat umumnya mengerjakan seluruh kewajiban agama, mengerjakan seluruh ibadah-ibadah yang sunat-sunat walaupun kecil, dan tentunya mereka mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita dengarkan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang mulia ini, la yazalu abdi, kata Allah, yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, senantiasa hambaku ini berusaha mendekat kepada diriku dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnat, ya, ibadah-ibadah yang hukumnya sunnat. Nah, jadi siapa saja dari kaum muslimin yang menginginkan fadilah, keutamaan yang besar seperti ini, yakni berusaha ingin mendekat dan mendekat kepada Rabbul Alamin, ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakanlah ibadah-ibadah yang sunnat hukumnya, ya, apapun itu, dan selama ada dalilnya sahih, dalilnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mengerjakannya, melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan hadis yang ke-22 berkaitan dengan pertanyaan dari sahabat An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai, sekali lagi di mana beliau radhiyallahu taala an, ya, adalah seorang sahabat yang menginginkan, ya, surga Allah Subhanahu wa taala, dan jelas ini merupakan keberhasilan, ya, didikan Rasulullah SAW kepada para sahabat, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa menanamkan kecintaan terhadap kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Kita bisa lihat di sini dari pernyataan Nu'man bin Qawqal di sini, a'adkhulul jannah, apakah aku dijamin masuk surga? Nah, lihat. Apakah aku dijamin masuk surga wahai Nabi? Nah, inilah kecintaan seluruh para sahabat, kerinduan seluruh para sahabat tentang surga Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka berusaha untuk melakukan amal-amal saleh, berusaha untuk melakukan amal-amal saleh
agar mereka kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang pada dasarnya seorang mukmin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita bisa mendapatkan rahmat Allah itu dengan mengerjakan amal-amal saleh. Ya, sekali lagi, jika seorang berusaha dia untuk beramal saleh, memperbanyak amal salehnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya dan memberikan rahmatnya kepadanya, sehingga dimasukkan oleh Allah kelak ke dalam surga Allah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita lihat dari hadis ke-22 dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Semoga kita termotivasi dengan hadis yang ke-22 ini dan menjaga yakni kewajiban-kewajiban agama seperti salat 5 waktu, siam Ramadan, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti juga talabul ilmi, belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama. Kemudian ya, memiliki keyakinan yang mantap dalam perkara halal dan haram. Dalam perkara halal dan haram. Kemudian juga kecintaan terhadap kehidupan akhirat, menginginkan kehidupan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang ditanamkan selalu oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga kita semua sekali lagi dapat termotivasi dengan hadis yang mulia ini dan menjaga kewajiban-kewajiban agama, menambahkan kewajiban-kewajiban agama dengan ibadah-ibadah yang sunnat, kemudian juga memiliki keyakinan tentang halal dan haram dan tidak menyimpang dari itu semua. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kelak, dan semoga kita dijauhkan juga dari siksa neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi diri kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga kehadiran kita diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi yang mulia, di atas manhaj para sahabat, dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM.